45. Silakan tulis di chatnya nama, absen, dan kelasnya. Oke, kita mulai saja untuk pertemuan PJJ pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi ini kita akan melakukan PJJ online untuk mapel kimia dengan materi yaitu konfigurasi elektron, kemudian diagram orbital, dan elektron valensi. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga dilancarkan lisan kita dan dimudahkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja kita ke materinya untuk pagi ini. Sudah nampak gambarnya? Sudah nampak ya? Oke. Oke, ini materi kita pagi ini. Yang utama adalah konfigurasi elektron. Nanti hubungannya ada sama dengan sistem periodik unsur. Nah, bagi yang sudah mempunyai buku kimia, tidak perlu lagi beli sistem periodik unsur seperti ini, ya. Tidak perlu beli seperti ini karena di dalamnya ada. Kalau yang belum punya silakan beli, harganya murah nih, 1.500, atau fotokopi juga boleh, Rp200. Kemudian untuk partisipan mohon di mute dulu biar suaranya jernih. Jadi nanti pas saya tanya baru mengaktifkan mic-nya. Nah, di sini penjelasan singkat, nanti intinya nanti kita ke sini, sistem periodik. Jadi nanti konfigurasi elektron itu nanti akan ke intinya yaitu sistem periodik. Dalam sistem periodik, di sini ada sekitar 108 jenis unsur yang sudah ada dalam sistem periodik unsur. Ya. Di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah yang vertikal, yang berdiri, seperti ini, atau yang horizontal. Ya. Yang vertikal itu adalah golongan. Ya, golongan dibagi jadi 2, yaitu golongan A utama dan golongan B transisi. Yang golongan A ini adalah gini, ini golongan 1A atau alkali, nih. Mulai dari hidrogen sampai fransium. Golongan 2A atau alkali tanah, mulai dari berilium sampai radium. Kemudian dia melompat ke kanan, ke golongan 3A. Yang tulisan hijau ini, biru atau hijau nih. Atau golongan 13 kalau teknik baru nanti. Ya. Mulai dari boron sampai nihonium. Yang masuk lagi. Kemudian golongan 4A atau 14 mulai dari karbon sampai timbal. Ini yang bawah ini transisi dan ini golongan yang baru ditemukan. Ya. Kemudian golongan 5A atau 15 mulai dari nitrogen sampai bismut. 6A oksigen sampai polonium. Kemudian golongan 7A fluor sampai ke astatin. Kemudian golongan 8A atau golongan 0, ya, itu adalah, atau golongan 18, itu adalah golongan unsur gas mulia, unsur yang stabil. Jadi semua unsur yang ada di sini pengen sifatnya seperti ini. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Karena ini adalah unsur-unsur yang stabil. Semua manusia pun pengen stabil seperti Nabi Muhammad. Maka kita melakukan sunnah-sunnahnya untuk stabil. Di atom pun pengen stabil seperti golongan 8. Nanti semuanya pengen merujuk ke golongan 8A ini. Ya, itu yang kalau tegak. Kemudian yang tengah ini adalah golongan transisi atau golongan B. Kenapa kok transisi? Karena berada di antara A dan A tadi itu, di tengah-tengah. Dikatakan sebagai transisi luar dan transisi dalam nanti. Jadi kalau ke bawah itu golongan, jadi ada golongan 8, ada golongan 3B, 4B, 5, 6, 7, 8B. Nanti kalau 9, 10, 11 itu masuk ke 8, 8B. 8, 9, 10, 8B, 11, 1B, 12, 2B.
Ini sikat aja, nanti mendetailnya nanti. Kemudian untuk yang horizontal. Yang horizontal itu ada 7, dikatakan sebagai perioda. Jadi periode 1 itu hanya berisi 2 unsur, hidrogen sama helium. Kemudian periode kedua ada 8 unsur, mulai dari litium sampai neon. Periode ketiga ada 8 juga, mulai dari natrium sampai argon. Ya. Kemudian periode 4 itu ada 18 unsur, mulai dari kalium sampai krypton. Periode kelima itu ada 18 juga, dari rubidium sampai ke xenon. Kemudian periode ke-6 itu ada sekitar 32 unsur, dari cesium sampai ke radon. Jadi begini, cesium, barium, lawrencium, ini nanti akan turun ke sini, akan turun ke 6 itu, nyambungnya ke bawah dulu. Ya, nyambungnya akan ke bawah dulu. Ya, nyambungnya akan ke bawah dulu nanti. Jadi nyambungnya seperti ini. Jadi setelah dari sini, dia akan nyambung ke sini, terus lanjut sampai ini, baru nyambung ke hafnium ini. Bagian di sana. Kemudian untuk periode ke-7, francium, radium, actinium, nanti nyambungnya ke sini juga. Gini, setelah sampai ujung, francium, balik lagi ke ytterbium sampai akhir. Ya, sampai akhir sini. Ini jumlahnya insya Allah sekitar 180 unsur yang sudah ditemukan di dunia. Ya. Yang bawah ini mulai dari ytterbium sampai organium ini adalah unsur-unsur yang radioaktif. Hanya di alam dalam hitungan sekejap saja. Bisa sepersekian detik sudah menjadi unsur yang lain. Jadi nggak bisa dilihat secara mata manual, nggak bisa. Ya, dia radioaktif. Nah, jadi dari dalam periode unsur nanti intinya ada golongan dan perioda. Ya, ini aja penjelasan saja. Saya langsung ke materinya dulu aja. Ya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu artinya adalah susunan elektron dalam suatu atom. Ya. Tiap kulit elektron hanya berisi maksimum rumusnya 2n kuadrat elektron. Ya, 2n kuadrat elektron. Dengan n adalah kulit. Gambarnya bagaimana? Gambarnya, ya, gambarnya adalah seperti ini. Nah, contoh gambar di atas. Contoh gambar di atas. Di sini, ini adalah ada inti, kemudian ada kulit. Kulit pertama, ya, boleh dikatakan sebagai kulit K. Nanti kulit K itu maksimum isinya ada 2 elektron. Tadi kan rumusnya adalah gimana? 2n kuadrat. Kalau 1 kuadrat kan 1. Berarti 2 kali 1, 1. Berarti kulit pertama atau kulit K ini isinya maksimum 2 elektron. Jadi ini maksimum di kulit setelah inti itu 2 elektron. Kulit kedua itu maksimum nanti isinya adalah 8 elektron. Jadi kulit K itu kulit kedua. Kemudian kulit ketiga itu atau kulit M, jadi boleh dikatakan seperti itu urutannya, itu maksimum berisi 18 elektron. Kemudian kulit 4 atau N itu 32 elektron. Kulit kelima, ini gambarnya kurang banyak ya, atau kulit O, nanti maksimum berisi 50 elektron. Lalu kulit ke-6, KLMNO-P, berarti kalau kita masukkan ke rumus, berarti 2, ya, 6 kuadrat, kan 36. 36 kali 2 berarti 72 elektron. Nanti di kulit ke-6 itu maksimum berisi 72 elektron. Kemudian kulit ke-7 atau kulit Ki, ya, itu tinggal tulis saja 2, 7 kuadrat, berarti 49. 49 kali 2 berarti berapa? 49 kali 2, 98 elektron. Jadi nanti inilah
maksud dari rumus 2N kuadrat. Masing-masing kulit punya daya tampung yang maksimum. Mulai dari kulit pertama sampai kulit ke-7 itu 2 sampai 98 elektron. Ini ada yang menunggu untuk di admit all. Oke. Nah, untuk membuat konfigurasi elektron itu kita menggunakan aturan dari Pak Aufbau. Bagaimana pengertiannya? Pengisian elektron dalam orbital, bisa garis bawah dulu, orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Setelah penuh, baru diisi ke orbital yang lebih tinggi, satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya. Sama dengan kalau kita sekolah. Kita sekolah itu mulai dari TK, ada yang TK ada yang enggak. Baru SD, baru SMP, SMA, kuliah S1, 2, 3, gitu ya, secara berurutan. Jadi materinya dari yang rendah ke yang tinggi secara berurutan. Nah, di sini ada kata orbital. Orbital di kimia itu ada jenisnya, ada orbital S. Ya, ada orbital S nih. Yang maksimum nanti berisi 2 elektron. Jadi ini adalah orbital S maksimum 2 elektron. Kemudian ada orbital P. Itu nanti maksimum berisi 6 elektron. Setelah itu ada orbital D. Yang maksimum berisi 10 elektron. Kemudian ada orbital F yang maksimum berisi 14 elektron. Nah, cara mengisinya atau urutannya setelah tahu jumlah maksimumnya adalah seperti saat kita kena hujan itu. Kena hujan, ada angin. Nah, ini adalah kulit. Ini adalah kulit. Kulit pertama berisi 1 S. 1 itu kulit. Jadi pada kulit pertama berisi orbital S. Kulit kedua, ini kulit kedua, berisi orbital 2S dan 2P. Ya, 2S dan 2P. Kulit ketiga itu berisi orbital 3S, 3P, 3D. Kulit keempat berisi orbital 4S, S, P, D, F. Itu ya. 5, berarti semuanya angkanya juga 5. 5S, 5P, 5D, 5F. Kemudian 6, sama. 6S, 6P, 6D, 6F. 7 juga begitu. Kan tadi ada 7 kulit ya. Mulai dari KLMOPH atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cara urutannya ini adalah nomor 1. 1S2 dulu, baru 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 4S, dan seterusnya. Sudah saya bikinkan cara yang mudah. Ya. Nanti kalian, kalau kelas 3, kalau nggak hafal nanti tinggal kembali ke sini, kalau kelas 3. Ya. Nah, ini caranya. Nah, caranya seperti ini. Persikan tadi saya pindah ke sini, dan ini urutannya. Nih, jadi 1S2 dulu, baru 2S, baru 2P, baru 3S, baru 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya mengikuti alur ini, alur pola miring ini. Nah, kalau disusun ulang, jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. 1S, tadi kan S, orbital S kan maksimum isinya 2. Ya, saya tulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Setelah saya urut, saya kasih ini jumlah. Ini adalah jumlah elektron maksimumnya. 6, 4S, 3D, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, D selalu 10 maksimumnya. P selalu 6, ini urutannya. Ya. Jangan khawatir, nanti selalu di lembaran berikutnya, nanti saya tuliskan ini, urutan ini, untuk mempermudah kalian belajar. Ya. Jadi urutan dari tabelnya Pak Aufbau tadi, saya buat lagi seperti ini urutannya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, urutannya sudah saya pindah seperti ini, dan saya kasih warna. Nih, saya kasih warna. 1S, 2S, 2P, 6, 3S2, ini maksimum semua.
Nah, langsung kita praktekkan saja. Contoh, ya, contoh. Atom nitrogen itu pada nomor atom 7. Berarti nitrogen itu punya 7 elektron. Berarti nanti konfigurasi elektronnya harus berjejer-jejer sebanyak 7. Nah, caranya gimana? Caranya gini, tinggal nyontoh aja. Pada kulit pertama berisi 2 elektron. Lanjut, pada kulit kedua berisi 2 elektron. Ini kan dilihat. Ya. Pada kulit berikutnya P berisi. Nah, ini sudah punya 4 kan? 2 tambah 2, 4. Padahal dia punya 7 elektron. Maka, supaya 7, dia kurang 3. Jangan ditulis 6. Ya, 6 itu kan maksimumnya. Karena dia hanya perlu 3, ya tulis 3. Kalau dihitung, 2, 4, 7. Nah, apa arti konfigurasi ini? 1S, 2S, 2P3 itu apa artinya? Nah, ini bisa disederhanakan. Maksudnya seperti ini. Pada kulit pertama, itu berisi 2 elektron. Nah, ini. Pada kulit kedua, S dan P, ini kulit kedua ini, berisi berapa? 5 elektron. Ya kan? Kulit pertama berisi 2, kulit kedua berisi 5. Jumlahnya 7 elektron. Sama kan? Ya. Oke. Lanjut ke 11Na. Nanti harus ketemu 11 elektron. Tinggal nyontoh yang atas. Pada kulit pertama berisi 2 elektron. Pada kulit kedua berisi 2 elektron. Ini 6 ya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Berarti kan kurang 1. Setelah 2P adalah siapa? 3S. 10 supaya 11 kurang 1. Berarti 3S 1. Ya, coba dilihat lagi. 2, 2, 6, 10. 11. Apa maknanya? Dilihat. Pada kulit pertama ada 2 elektron. Nih. Pada kulit kedua, ini kulit kedua nih, 2. Ada 8 elektron. Ya kan? Pada kulit ketiga ada 1 elektron. Nah, kalau dijumlah 2, 8, 1. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1. Jumlahnya 11. Sama kan? Itu maksudnya. Kita cari lagi contoh berikutnya. 17Cl. Ya udah tinggal nyentuh aja yang atas. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Nah, ini kalau dihitung 2, 2, 6, 10, 12. 12 supaya 17 berarti kurang 5. Nah, seperti ini. Sama persis. Artinya, pada kulit pertama ada 2. Jadi kalau saya nulis 2 itu pasti kulit pertama. Pada kulit kedua ada 8. Pada kulit ketiga, ini kan 3. Jumlahnya 2 sama 5 kan 7. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 7. Jumlahnya adalah 17 elektron. Itu maksudnya. Lanjut. 21Sc skandium. Ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Setelah 3P, wah ada 4S. Belum saya tulis dulu berapa S-nya. Saya hitung dulu. Ya. Ada yang minta atlet. Kita iklan dulu. 2, 2, 6, 10, 2, 6, 18. Ya, 18 berarti S-nya 20. Berarti tinggal setelah 4S berarti 3D. 3D 20 berarti kurang 1, tak tulis 21. Maknanya adalah pada kulit pertama ada 2 elektron. Kulit kedua ada 8 elektron. Kulit ketiga
Ini klik ketiga. 2, 6, 1. Berarti 9 ya. Pada kulit keempat, itu ada 2. Ya, perhatikan. Kulit pertama isinya 2. Kulit kedua ada 8. Kulit ketiga 3, 3, 3. Berarti ini 8 tambah 1, 9. Kulit keempat ada 2 elektron. Jumlahnya pas 21. Sama. Gitu ya. Kemudian 25 Mn. Semakin besar nomor atomnya ini, ya, berarti nanti konfigurasinya semakin panjang. Apalagi nanti kalau ketemu 80 Hg raksa. Waduh Pak, lah panjang sekali Pak, lah capek nanti. Belum nanti nggak ingat gimana. Gampang, tenang aja, nanti ada caranya di belakang. Ya, kita lakukan yang ada dulu aja biar paham. 25 Mn berarti saya tulis 1S2, 2S2, 2P6, tinggal nyentuh aja atas saja ya. Kemudian 3S2, kemudian 3P6, 4S2, ini udah 20 ya. Berarti kurang 5, berarti saya tulis 3D5. Nah, sudah jumlahnya 25 ini kalau hadiah itu. Dan sama persis dengan contoh yang atas ini urutannya. Berarti di kuning 3D10 saya ganti 3D5 karena jumlahnya hanya 25. Maknanya apa? Pada kulit pertama ini ada 2 elektron. Pada kulit kedua ada 8 elektron. Pada kulit ketiga ini 8 tambah 5 berarti ada 13 elektron. Pada kulit keempat ini ada 2 elektron. Jumlahnya 25 elektron. Nah, seperti itu pembuatannya. Gampang kan? Jadi nanti materi ini kalian bisa lihat lagi di videonya, nanti saya lampirkan di e-learning. Juga materinya ini yang ada uret-uretannya juga saya lampirkan di e-learning. Ya. Jangan khawatir, bisa belajar lagi kok nanti kalian. Kalau nggak paham bisa lihat videonya, gampang, diulang-ulang. Inilah cara membuat konfigurasi elektron cara panjang. Ya. Semakin besar nomor atomnya, semakin panjang konfigurasinya. Tapi jangan khawatir, ada cara pendeknya. Bagaimana? Ikuti slide berikut. Nah, ini. Lihat. 1S2, 2S2, 2P6 itu jumlahnya adalah 10. Ya. Jumlahnya ada 10. 10 itu sama dengan anggotanya golongan gas mulia, yaitu neon. Neon. Ya. Jadi 10 ini 1S2, 2S2, 2P6 boleh diganti dengan menulis hanya neon saja. Ya. Kemudian, ya ada yang tanya Kaisya? Silakan Kaisya. Silakan, apa yang ditanyakan? Halo, Kaisya? Silakan bertanya. Mood-nya dinonaktifkan, dinyalakan mic-nya. Oh, mungkin kepencet, mungkin kepencet. Saya lanjutkan. Kemudian, silakan. Nggak jadi, Kaisya, nggak jadi. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, sampai di sini, ini boleh diganti sama neon. Kemudian untuk sampai 18 elektron nanti boleh diganti sama argon. Ini batasnya sampai di sini. Kalau ini batasnya sampai di sini, jadi nanti di atas 18 langsung pakai argon saja. Di atas 10 pakai neon. Kemudian di atas 36 ini langsung jujuknya nanti berapa? 3S. Kalau di atas 18 jujuknya 4S. Di atas 36 jujuknya langsung ya, maksudnya jujuk itu 5S diganti sama AR, KR krypton. Kemudian untuk di atas 54 nanti nomornya langsung pakai xenon. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya di atas 86 nanti langsung ini aja.
langsung diganti oleh radon 86. Ya. Langsung digitnya ke sini 7S. Ya. Prakteknya bagaimana? Contoh, tadi kan 7 nitrogen konfigurasi adalah 1S2, 2S2, 2P3. Nah, anggotanya golongan gas mulia itu sebenarnya ada helium. Ya, 1S2. Nah, tapi karena terlalu pendek, biasanya ini jangan dipakai. Ya, tetap ditulis seperti ini aja. Tetapi ini boleh diperpendek. Ini boleh diganti sama tulisan ini. Helium 2S2, 2P3. Itu disingkat. Kemudian contoh, magnesium kan 12 elektron. Nah, 12 itu terdekat adalah 10 neon. Jadi 10 ini boleh kalian ganti dengan tulisan gini aja. Kurung kurawal neon. Langsung nyambung 3S2. Ya. Sama, ini kan 10. 10 tambah 2, 12 elektron. Nah, nanti tinggal soalnya saja. Minta ditulis secara pendek apa cara panjang. Itu aja soalnya. Sesuai soal saja nanti jawabnya. Oke. Nah, lalu contohnya ini 53I ya, bukan 531 ya. Ini 53I. Kalau saya tulis pakai cara panjang, pasti ya panjang juga. Saya nggak mau pakai cara yang panjang, tapi pengennya pakai cara yang pendek. Berarti 53I itu dekatnya dengan siapa? Ya. Kalau pakai 54 masih kurang. Berarti harus pakai yang 36 kripton. Berarti satu di sini. Kurung, kurawal, kripton, 36 ya. Setelah 36 kan ini. Tulis 5S2. Terus habis 5S, 4D. Belum saya tulis 10 dulu ya. Tinggal saya hitung. 36 ditambah 2, 38. Ya. 38 supaya ketemu 53 kurang berapa? Halo? Halo? Ini 38. 38 supaya ke 53 kurang berapa? Kalau saya tambahin 10 berarti baru 48. Ya. Setelah 4D, kita lihat 4D itu gimana? 4D ada 5P. Ya. Tinggal ikuti urutan di atas saja. Berarti 36, 38, 48, supaya 53 kurang 5. Nah, sudah selesai jadinya seperti ini. Inilah penulisan konfigurasi elektron untuk 53I cara pendeknya seperti ini. Jadi tidak perlu mulai dari 1S2, 2S2. Ini cara pendeknya seperti ini. Oke? Coba yang berikutnya. 80 Hg. Hg itu raksa. Berarti pakai angka yang ini. Antara 54 dan 86. Berarti saya pakai yang 54 xenon. Ya, jangan pakai 86 karena kurang. Harus yang di bawahnya. Jadi saya pakai yang buka kurung XE 54, tinggal lihat aja Kang Sena. Ada yang minta di-admit. Silakan nanti bagi yang terlambat nanti lihat di YouTube ya. Oh, YouTube boleh lah. Atau di e-learning nanti saya videonya. Jadi setelah XE itu kan dimulai dari 6S. 6S2. Setelah itu adalah 4F14. Ya. Setelah itu adalah 5D. 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 Kita hitung dulu aja ya. 54 ditambah 2, 56. 56 berarti 60, 70 ya. 70 berarti kurang 10. Selesai. Inilah penulisan konfigurasi elektron untuk 80 Hg cara pendeknya. Nah, seperti ini nulisnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Gampang ya? Cara pendeknya ya.
dengan syarat ya patokan di atas ini harus selalu dilihat. Jadi seperti ini selalu saya tuliskan di slide berikutnya biar kalian mudah untuk mengingat-ingat ya, urutannya elektronnya bagaimana. Silakan, nggak ada pertanyaan? Oke, berarti Ada. untuk menyingkat konfigurasi elektron sudah bisa dan sangat mudah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam konfigurasi elektron, ya, tadi di depan saya bilang bahwa atom unsur itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Ya. Yang stabil itu golongan 8A atau gas mulia, mulai dari neon, argon, kripton, xenon, radon. Ya. Nah, nanti kalau ketemu ada orbital D, ini biasanya khusus itu tidak banyak, ya. Khusus itu tidak banyak. Nanti kalau ketemu D, ya, itu nanti ada aturan begini. Penuhnya D itu penuhnya itu 10. Kalau setengah penuhnya 5. Nanti kalau menemui D9, maka nanti jadikan D10 biar penuh. Atau nanti kalau menemui D4, maka jadikan jadi D5 biar setengah penuh. Ya, itu untuk D. Yang untuk F itu sebenarnya 14 elektron. Kalau menemukan F13, nanti jadikan F14 biar penuh. Yang lain, kalau menemukan F6, nanti jadikan F7 biar setengah penuh. Langsung ke contoh yang khusus. Di sini contoh khususnya dan sering keluar ini di UNAS maupun di apa? Ini. 24 kromium Cr. Aslinya adalah gini, Ar 4S2 3D4. Ini aslinya. Aslinya ini dia belum stabil. Supaya stabil, maka 3D4 ini harus dijadikan 3D5. Caranya bagaimana? Ambillah satu elektron dari S masukkan ke D. Maka jadinya ini. Sekarang menjadi Ar 4S1 3D5. Inilah susunan konfigurasi elektron untuk krom yang sudah stabil. Ya, jangan jawab yang ini. Pasti nanti disalahkan. Oke? Contoh lagi. Ya, contoh lagi. Saya ketemu sama 29 cuprum tembaga. Aslinya konfigurasinya adalah Ar 4S2 3D9. Maka 3D9 itu harus dijadikan penuh, yaitu 3D10. Caranya sama, ambillah satu elektron dari 4S2, diambil 1. Maka akan jadi 4S1 3D10. Sudah stabil. Oke, paham? Oke, contoh berikutnya. 79 AU, aurum, emas. Jadi aurum itu bahasa lain dari emas. Aslinya dia adalah xenon, 6S2, 4F14, 5D9. Karena 5D9 itu disuruh memenuhkan menjadi 5D10, ambillah dari sini. Bukan dari F loh ya, ambillah dari S. Sehingga dia menjadi 10. Sehingga konfigurasi elektron stabilnya adalah 6S1, 4F14, 5D10. Ya, seperti ini. Oke, saya carikan contoh lagi. Ya, saya carikan contoh lagi. Nanti apa? Kita ganti X, Y, Z saja ya. 6S2P. Terus kemudian
4F13, kemudian di situ ada 5D10. Ya. Berarti nanti ini tidak stabil ya. Berarti yang saya ambil adalah yang ini. Saya masukkan ke F jadi 14. Jadinya adalah xenon 6S1 4F14 menjadi penuh 5D10. Ini contoh yang berakhiran dengan F. Ya, berakhiran dengan F. Atau contoh lain. Ya, atau contoh lain. Di sini xenon sama ini masih 6S2, tapi di sini 4F6 5D10. Maka saya stabil ini yang S saya berikan ke F ini. Sehingga akan menjadi 6S1 4F7 karena setengah penuh dan 5D10. Sudah lengkap contoh untuk F dan D. Nah, inilah contoh-contohnya. Nah, dan kalian bisa ngitung siapa dia sebenarnya. Ya tinggal dihitung. 54, 55, 65, 69. 69 jadi 79. Berapa? 54 ditambah 1, 55. Ya, 55, 59, 69, 79. Oke. Ini tinggal dicari aja angkanya, dihitung semuanya. Dan yang khusus itu tidak banyak. Jadi nanti satu pola. Ya, akan satu pola saja. D ambil masukkan S ambil masukkan ke D, kemudian S ambil masukkan ke F, itu aja. Itu khusus. Hanya setengah penuh dan penuh. Ini aja contoh yang khusus. Oke. Yang lain banyak yang normal. Oke. Setelah yang khusus, kita kemana ya? Di pelajaran kemarin kita sudah ke proton, neutron, dan elektron. Jadi kan ya, ada yang netral, ada yang muatan positif, ada muatan yang negatif. Nah, sekarang kita juga ke situ. Konfigurasi elektron pada kation dan anion itu sebenarnya adalah ion. Jadi ion itu ada dua jenis, ion positif, kation itu adalah ion positif, anion itu adalah ion negatif. Jadi ion ada dua, namanya kation, ion positif, anion, ion negatif. Nah, seperti ini. Jadi atom itu bisa melepas elektron, juga bisa menerima elektron. Contohnya seperti ini. Al13+, berarti artinya adalah aluminium itu, plus itu artinya melepaskan. Ya. Jadi kalau plus artinya melepaskan. Kalau min nanti menerima. Berarti gini, kalau Al13 plus berarti kan dia melepaskan 3. 13 melepaskan 3 tinggal berapa? 10. Oke, kita buktikan. Kita buktikan ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Dia melepaskan 3 elektronnya. Plus artinya melepaskan kan? Berarti melepaskan 3. Maka karena udah dilepaskan, maka konfigurasinya akan tinggal gini. 1S2, 2S2,
2P6. Terbukti kan? 10, 2, 2, 6, 10. Tuh. Contoh yang lain. 26 besi, ferum. Ada ferum itu punya dua jenis muatan, 2 plus dan 3 plus. Nah, aslinya ini besi itu AR 4S2 3D6. Aslinya ya. Dia melepaskan 2 elektron. Maka yang dilepaskan itu pada kulit terluar atau kulit terbesar. Yaitu 4, saya kasih tanda kuning itu. Inilah yang dilepaskan. Sehingga karena ini dilepaskan, tinggal menjadi 3D6 saja. Berarti 26 kalau dilepaskan 2, tinggal 24 elektron. Artinya benar nggak? 20 tambah 6. 18 tambah 6. 24 kan? Ya. Oke. Sekarang kita yang 3 plus. Ya. Yang 3 plus berarti nanti menjadi gimana? Kan sudah berkurang 2. Ya kan? Berarti melepaskan 3. Berarti 26 melepaskan 3 berarti menjadi 23 elektron nanti. Maka setelah melepaskan 2 kan kurang 1. Ya ini diambil 1 lagi. Diambil 1. Diambil 1 elektron. Tinggal berapa? 6 ya pasti ya tinggal 5. Jadi 3D5. Udah gitu aja. Jadi kalau plus itu melepas, min akan menerima. Kita buktikan. Ya, kita buktikan. Ya, kita buktikan. P. Saya tulis yang normal dulu. P. P ya. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P. Ini 12 berarti kurang 3. Nah, min artinya menerima. Berarti 15 menerima 3. Berarti menjadi berapa? 18. Ya sudah. Nanti konfigurasinya akan menjadi seperti ini. Dia akan menerima 3. Menerima 3 elektron. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 ketambahan 3 jadi 6. Jumlahnya adalah 18. Persis sama. Ya. Nah, untuk contoh berikutnya 16S2 min, ya udah tinggal dihitung 16 ketambahan 2 jadi 18. Bagaimana konfigurasinya? Nyontoh ini. Ya, sama kan? 18 kan? 17 juga gitu. 17 min. 1 min hanya ditulis min saja ya. Jangan ditulis 1 min, itu jangan. Langsung tulis 17 min. Karena min itu artinya 1 min. Berarti 17 ketambahan 1 jadi 18. Bagaimana konfigurasinya? Juga sama. Nyontoh aja. Sama. Tapi nanti kalau ketemu soal jangan tulis sama gitu loh ya. Ya ditulis konfigurasinya. Ya. Nanti kalau kamu tulis sama tak salahkan nanti. Harus tulis konfigurasinya. Oke? Gimana? Mudah ya? Mudah ya? Jadi untuk menuliskan konfigurasi elektron pada kation dan anion, itu kalau kation itu malah justru berkurang sebanyak muatan positifnya. Kalau anion justru bertambah sebanyak negatifnya berapa. Dah gitu aja. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya, yang merasa kesulitan. Ada? Alhamdulillah. Nggak ada berarti paham. Oke. Kita ke berikutnya. Tak kasih jeda tuh. 10 detik. Oke, tidak ada pertanyaan. Berarti saya lanjut. Tidak ada pertanyaan, artinya lanjut. Oke, ini. Rahasia konfigurasi elektron. Oh, ternyata kita membuat konfigurasi itu ada rahasianya. Apa ya rahasianya? Oke. Nanti kalian meskipun tanpa membawa tabel periodik tadi yang di depan,
itu akan ngerti di mana atom itu letaknya, ya, pada golongan berapa, pada periode berapa. Ini saya buktikan. Ya. Ini saya buktikan. Contoh, litium nomor atom 3. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Ya. Kita lihat di sini, pada kulit pertama, ini satu itu kulit pertama, isinya 2 elektron. Kemudian pada kulit kedua, kulit terbesar keluar, berisi 1 elektron. Nah, kamu cari kulit yang angkanya paling besar. Berarti di sini kan kulitnya kan kedua. Nah, 2 ini, angka 2 ini, ya, angka 2 ini menyatakan letak periode. Berarti periode 2. Ya. Kemudian di saat pada kulit terluar itu ada berapa elektron? Oh, ternyata dia punya 1 elektron. Berarti pada golongan 1. Nah, golongan nanti harus ditulis secara Romawi, huruf Romawi. Loh Pak, kok ada keterangan A-nya? Keterangan A-nya dari mana? Ini gampang. Jadi nanti kalian ketemu, kalau saat menuliskan konfigurasi elektron, berakhiran pada S atau berakhiran pada S dan P, maka nanti dia adalah golongan A atau utama. Ya. Kemudian nanti saat kalian bikin konfigurasi elektron berakhiran pada SD atau SF, maka nanti dia pasti masuk ke golongan B atau transisi. Jadi gampang deteksinya. Kalau berakhiran pada S seperti nomor 1 ini, pasti golongan A. 1A. Gitu kan ya? Oke, contoh yang kedua. 11Na. Cari angka kulit tertinggi, yaitu kulit ketiga. Berarti periode ketiga letaknya. Ya. Kemudian dilihat, pada kulit tertinggi itu, kulit ketiga itu ada berapa elektron? 1. Oh, berarti Na itu pada golongan 1. A-nya dari mana? Dari S-nya ini. Ini keterangan. Kalau berakhiran pada S pasti A. S atau P juga golongan A. Berarti golongan 1A. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. 12 Mg. Cari kulit tertinggi. Oh, kulit tertingginya pada angka 3. Berarti periode ketiga. Periode selalu ditulis dengan angka. Nah, pada kulit tertinggi terluar itu, dia punya 2 elektron. Berarti golongan 2. Karena berakhiran S, maka dia golongan A. Gitu ya. Lanjut. Saya jujuk. Yang paling panjang aja. Ini. 49 indium. Kulit tertingginya berapa? Kulit tertingginya berapa? 5. Betul. Ini. Pada 5S dan 5P. Berarti periode 5. 5S dan 5P itu jumlahnya kan 3. Ya kan? Berarti golongan 3. Karena berakhir pada S dan P, berarti golongan A. Nah, seperti itu. Oke, paham? Paham? Saya jujuk, saya langsung ke yang nomor 14. Tinggal dicari kulit tertinggi. Oh, kulit tertingginya 4. ada di 4. 4S dan 4P. Berarti periode keempat. 4. Tinggal dihitung elektronnya pada yang keempat itu. Oh, 2 tambah 6. 8. Benar ya? Iya, benar ya? Karena pada S dan Iya, P Pak. pasti golongan A. Gitu kan? Nah, sekarang, loh Pak, itu contohnya kok cuma golongan A saja? Oke, saya kasih yang B sekarang. Gimana? Pakai angka lain ya? Pakai angka lain. Mintanya berapa ini? Saya kasih di sini aja. 28 nikel.
Ya, 28 nikel. Berarti saya pakai yang 18 argon ya. Bagaimana? 4S2 sudah 20 kan? 18 tambahkan 20. Berarti 3D8. Ya. 3D8. Udah, dilihat. Benar ini ya? Nah, dari angka ini tinggal dilihat kulit tertinggi berapa? Kulit tertinggi Yang bisa adalah apa? halo? 4. Tapi apa? 4. Berarti dia periode keempat. Ya, periode keempat. Nah, karena berakhiran pada S dan D ya, tinggal dijumlah aja. 2 tambah 8. Berarti berapa? 10 ya. Nanti kalau ketemu 10, Pak. jumlah elektron 8, 9, 10, nanti masuk ke dalam golongan 8B. Ya. Jadi kalau ketemu elektron jumlahnya 8, 9, 10, masuk golongan 8B. Kalau ketemu 11, nanti masuk ke 1B. Kalau ketemu 12 elektron, nanti masuk ke golongan berapa? 2B. Berarti ini adalah golongan 8B. Kenapa kok B? Karena berakhiran pada S dan D. Sudah? Paham? Kita buktikan. Buktinya apa? Kita lihat di depan tadi. Ya. Kita lihat di depan tadi. Ini saya lari ke depan lagi nih. Nomor 2. Slide nomor 2. Nah, ini. Slide nomor 2. Nikel. Ini perhatikan nikel. Ya. Nikel tadi jawabannya adalah pada periode keempat. Benar ya? Lihat angka di kiri. Nikel ini pada periode keempat. Benar kan? Nah, tadi golongan 8 elektron, 9 elektron, 10 elektron masuk ke dalam golongan 8B. Terbukti kan? Nikel tadi periode keempat golongan 8B. Terbukti kan? Itulah rahasia di balik konfigurasi elektron. Tanpa tabel ini kalian bisa ngerti letaknya di mana. Ya. Tadi 17Cl ya, 17Cl ya. 17Cl ini. Nanti harus ketemu pada apa? Periode ketiga golongan ini 7A atau 17 ya, harus ketemu nih ya. Coba kita ulang 17Cl tadi, berarti 17Cl saya pakai neon, berarti 3S2 3P5 ya. Periodenya 3 ya, periodenya 3, golongannya 7A. Terbukti enggak? Cl periode ketiga. 3 kan? Periode ketiga. Golongannya adalah 7A atau 17. Terbukti ya? Nah, itulah maksud dari konfigurasi elektron. Saya kembali. Jadi sudah jelas nanti kalau berakhiran pada S atau P pasti dia golongan A utama. Ya. Kalau berakhiran SD atau SF itu nanti pada golongan transisi. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Oke, sangat mudah. Inilah rahasianya. Sudah ketemu rahasianya. Ada pertanyaan? Yang barusan ngomong tadi? Lanjut. Oke,
inilah kesimpulannya untuk konfigurasi elektron sebelum ke yang lain-lain. Jadi nanti kalau kalian tidak hafal, tidak ngerti, silahkan langsung ke kesimpulan ini. Dari aturan Aufbau tadi, mulai dari tingkat energi terendah ke yang tinggi, urutannya. Kemudian susunannya, mulai dari 1S sampai 7B sudah saya buatkan. Cara pendeknya sudah saya buatkan juga, mulai dari lin sampai radon itu. Oke, itu ya. Oke, jadi alhamdulillah untuk pembahasan konfigurasi elektron sudah paham, sudah mudeng. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ke materi berikutnya. Nah, ini diagram elektron. Jadi syaratnya, materi yang kedua ini, diagram elektron ini, syaratnya pasti harus sudah bisa membuat konfigurasi elektron. Ya. Tadi kan kita udah canggih waktu buat konfigurasi elektron. Nah, nanti tadi orbital tadi kan ada orbital S, ya, ada orbital S, ada orbital P, ya, ada orbital S yang isinya 2 elektron. Jadi orbital S itu isinya 2 elektron dan punya 1 kamar saja. Bisa berupa kotak atau garis atau seperti ini. Jadi nanti kalau nemu buku-buku ada yang garis, ada yang kotak, ada yang ini, nggak usah dibingungkan. Itu artinya sama. Ya. Kemudian ada orbital P. Orbital P itu maksimum berisi 6 elektron. Karena satu orbital itu hanya maksimum berisi 2, berarti dia punya 3 kamar. Ya. Orbital P itu punya 3 kamar. Kemudian ada orbital D. Orbital D tadi maksimum berisi 10 elektron. Ya, 10 dibagi 2 berarti dia punya 5 kamar. Kemudian orbital F itu ada 14 elektron. Maka karena satu kamar berisi 2 berarti dia punya 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi nanti ngisinya harus berpatokan pada azas larangan dari Pak Pauli. Tidak ada 2 buah orbital tidak ada 2 buah elektron dalam satu orbital yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama atau satu arah. Jadi nulisnya kalau berisi 2 nanti ya gini, 1 ke atas, 1 ke bawah. Contoh lagi. Hidrogen itu punya 1 elektron. Jadi saya tulis 1s1. Kalau dibikin diagram elektron hanya 1 gini aja. Kalau 2, 1 ke atas, 1 ke bawah. Itu ya. Itu. Kita lanjut. Ini orbital S. Orbital P, ya, orbital P itu berisi 3. Ya. Jadi cara pengisian yang benar, umpamanya saya punya angka, umpamanya 2P 3, berarti kan dia punya 3 kamar. Dan saya tulis 1, 2, 3. Kalau saya punya 2P4, nulisnya gini caranya. 1, 2, 3. 4-nya balik ke yang pertama, tapi tanda panahnya ke bawah. Ya. Kemudian saya punya 2P5. 2P5. 1, 2, 3. 1 elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat ke bawah, elektron kelima ke bawah. Seperti ini. Jadi tidak boleh saya tuliskan seperti ini. Contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh salah. Ya. Ini contoh salah. Jadi yang betul adalah setengah penuh dulu, baru balik yang pertama. Itu untuk orbital P. Kemudian orbital D, Pak. Ya silahkan. Itu mohon maaf, itu share screen nggak Pak? Kenapa?
Itu bapaknya share. Oke, terima Kok kasih. nggak ada? Oke, terima kasih. Ya. Belum kelihatan, kok tidak bilang dari tadi. Eh, Oke, belum di share screen tadi ya? Oke. Oke, ternyata belum di share dari tadi, Mbak. Nggak tanya. Mana tadi? Diagram orbital. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Diagram orbital. Pak. Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, ini tadi yang tak jelaskan yang nggak kelihatan tadi. Ini tadi yang tak jelaskan yang nggak kelihatan. Nah, ulangi lagi berarti ya. Jadi orbital S itu maksimum berisi 2 elektron. Dan satu orbital itu maksimum berisi 2. Nanti kalau ketemu buku-buku lain itu ada yang garis, kotak, atau lingkaran, itu nggak masalah karena sama artinya. Ya. Contoh, helium itu kan 1s1, berarti dalam satu kamar S itu hanya 1 elektron. Kalau helium 1s2 itu dia berisi 2 elektron, satu ke atas, satu ke bawah. Jangan ditulis seperti ini. Jangan ditulis ke atas saja atau ke bawah saja. Itu contoh salah. Ya. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini, seret gitu ya, ke sini, ini juga salah. Ini juga salah. Yang betul adalah ke atas dulu baru ke bawah. Kemudian untuk P itu maksimum 6 elektron. D 10 elektron, F 14 elektron. Penjelasannya di sini. Ya. Jadi untuk P tadi kan untuk P itu kan berisi 6 elektron. Nah, karena satu kamar itu maksimum berisi 2, berarti 6 bagi 2 berarti punya 3 kamar dia untuk P. Punya 3 kamar. Contoh, saya punya konfigurasi 2P3. Berarti ngisinya adalah 1 berdiri dulu, 1, 2, 3. Kalau saya punya 2P4, berarti 1 berdiri dulu, elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga, balik ke yang pertama, tapi gambarnya turun panahnya. Ya. Kemudian yang 2P5, berarti elektron pertama berdiri, kedua, ketiga, balik ke yang pertama, 4, 5. Ya. Kalau saya tuliskan seperti ini, langsung sama-sama 5, tapi salah aturannya. Ya. Tidak memenuhi kaidahnya Pak Hun ini. Ya. Atau sama-sama 5, tak tuliskan seperti ini. Ya, sama-sama tak tuliskan seperti ini. Contohnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Juga salah, meskipun jumlahnya 5. Tapi karena nggak mengikuti kaidahnya Pak Hun, separuh dulu penuh baru balik ke yang awal, maka yang 2 bawah ini pasti salah. Oke. Jadi kalau saya punya lagi di sini 2P6, maka isinya adalah seperti ini caranya. 1, 2, 3, balik ke yang pertama, gambarnya turun ke bawah. 5, 6. Nah, ini yang betul. Oke. Lanjut ke yang mana tadi? Ke yang D. Nah, ini. D tadi punya 10 elektron maksimum. Nah, berarti D dibagi 2. Berarti ada 5. Nah, contohnya, saya punya D berapa pengennya? Pengennya D berapa? D8 ya? Oke. Berarti nulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Orbital F. Ya. F punya 14 elektron maksimum. Bagi 2, karena satu kamar juga berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umpamanya saya punya F12. Berarti tinggal dihitung aja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Disinilah letak elektron ke-12 itu. Oke, sangat mudah. Langsung prakteknya seperti ini. Prakteknya seperti ini. Ini tetap kan, seperti janji saya, tetap saya tuliskan konfigurasinya di atasnya supaya mudah ya. N berarti 1s2, 2s2, 2p3, 7 jumlahnya. Maka pada kulit S isinya 2 berarti 1, 2. 2s2 isinya 2, 1, 2. Kemudian pada P ada 3 elektron. 1, 2, 3, selesai. Itu saja ya. Mudah kan? Langsung contoh berikutnya. 11Na. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 6 ya. Sudah, inilah diagram orbitalnya. 1, 2, S. S lagi, besi 2. P-nya besi 6, 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir 3s1. Nah. Untuk contoh 17Cl, saya singkat pakai neon 10. Berarti 3s2, 3p5. Caranya tinggal S-nya isinya 2, P-nya 3 kamar, isinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah diagram orbital dari 17Cl. Nah, saya jujuk yang 25. Berarti saya pakai cara pendek. Berarti 18 argon, AR, berarti 4S2. Lihat, berarti 20 ya. Berarti 3D5. Konfigurasinya, diagramnya adalah S-nya isinya 2, D ada 5 kamar, isinya 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah cara membuat diagram orbital dari unsur netral. Ya, sangat mudah. Ada pertanyaan? Partisipannya ada 44 orang termasuk saya. Berarti ada yang nggak hadir. Yang sudah hadir tadi silakan tulis di chat nama, absen, kelas. Oke, sekali lagi inilah gambaran dari diagram orbital. Syaratnya harus sudah bisa membuat konfigurasi elektron baik cara panjang maupun cara pendek. Kira-kira apa yang dibalik ini ya? Lanjutannya. Oh, sama. Sudah saya kerjakan di depan. Ya. Oke. Sekarang, wah banyak ada yang masuk. Dari baca pembuat sudah ada masuk. Nah, ini adalah diagram orbital bagi yang bermuatan positif atau negatif. Ya. Oke. Pakai cara pendek saja ya. Kita tuliskan cara pendeknya tadi. Berarti kalau 26 dikurangi 2 berarti tinggal 24. Nanti. Berarti gimana nih? 20 bagi pakai AR. 4S2 aslinya dulu ya. Aslinya dulu. 4S2 3D6. Ya. Karena dia melepaskan 2 elektron, berarti ini kan yang dihilangkan. Tinggal 3D6. Ya sudah, ini kan ada 5 tadi kamarnya. Isinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu aja. Oke, contoh yang berikutnya. Fe yang 3 plus. Yang 3 plus. Berarti AR sama ya. 4S2, 3D6. Karena dia melepaskan 3, maka tinggal 3D5. Ini kan hilang. Sama satu lagi. Udah, 1, 2, 3, 4, 5.
Isinya 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Contoh berikutnya adalah yang negatif. Negatif tadi maksudnya berarti ketambahan. Berarti jadi 18. Kalau 18 berarti neon. Ya, neon ya. 3S2. Kemudian 3P3. Karena ketambahan 3, dia akan jadi 3S2, 3P6. Lalu inilah diagramnya. 1, 2 yang S, P ada 3, jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Untuk gimana? Mudah nyontohin aja. Sama. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah ya, tetepan ya. Meskipun yang diagram orbitalnya yang bermuatan negatif atau positif, ternyata masih mudah juga untuk dibikin diagram orbitalnya. Itulah cara-caranya. Jadi setengah penuh dulu, balik ke awal, baru kekurangannya berapa ditambahkan dengan tanda panah yang ke bawah. Nah, setelah diagram orbital, maka kita akan ketemu yang namanya ini. Elektron valensi. Elektron valensi. Biasanya kalau di buku-buku itu hanya ditulis EV. Ya. Elektron valensi itu ditulis dengan EV. Bukan elektron volt ya, elektron valensi. Adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar, kulit terbesar, terluar, yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Elektron valensi ini juga menyatakan golongan. Atau dibalik, elektron valensi menyatakan golongan, golongan juga bisa menyatakan elektron valensi. Contoh, kalsium nomor atom 20. Konfigurasinya seperti ini, sampai 3P6, 4S2. Karena kulit tertingginya adalah 4 ini, maka elektronnya kan 2. Berarti ini EV-nya juga 2. Elektron valensi selain menyatakan golongan, nanti juga menyatakan sebagai muatan. Ya. Maka nanti Ca itu bisa menjadi Ca2+. Karena dia golongan 2A. Ya. Golongan 2A. Golongan 2A pasti muatannya 12. Terbukti kan? Iya, terbukti ya? Oke, itu. Jadi elektron valensi itu menyatakan golongan, juga menyatakan muatan. Contoh lagi, saya ambilkan contohnya 13 aluminium. Ya, saya jujuk langsung aja pakai neon. Jadi 3S2 12 ya. Berarti 3P1. Pada kulit tertinggi, kulit ketiga. Ya kan? Berarti dia punya 3 elektron valensi. Ya, punya 3 elektron valensi. Berarti jika juga dia menyatakan golongan 3A. Juga menyatakan dia bermuatan 3+. Tuh, ketahuan, ya kan? Golongan 3A, muatannya 3+. Oke, tak cari lagi. Apa benar ya? Saya punya 16S. 16S. Saya pakai cara pendek. Berarti 10, 3S2 12, kemudian 3P 12, supaya ketemu 16 berarti kurang 2. Ya, 12, 12, 12, 14, 6 ya, 4. Nah,
Gimana artinya ini? Berarti dia pada kulit terluarnya, kulit terbesar 3, punya 6 elektron valensi. 6 elektron valensi. Berarti dia berada pada golongan 6A. Dan golongan 6 itu tidak lagi positif, tapi negatif. Tadi kan standarnya 8A. Ya kan? 8, dia ada 6. 6 mau ke 8, kurang 2. Maka S itu ada muatannya -2. Bedanya. Jadi kalau golongan 1, 2, 3A, 4, itu muatannya positif. 5, 6, 7 itu muatannya negatif. Oke. Silakan dari sini kalau ada pertanyaan untuk elektron valensi. Maaf, Ya, silakan. yang golongan itu kok 6 ya, Pak? Oke, silakan ditambah nih. 2 tambah 4 berapa? 6 kan? Pada kulit terbesar, kulit ketiga, ini kan kulit ketiga, jadi periode ketiga kan ya. Pada kulit ini berarti kan elektronnya kan 2 tambah 4, berarti kan 6. Berarti dia golongan 6. Kenapa kok A? Karena berarti pada S dan P. Silahkan. Ada sanggahan, ada pertanyaan lain? Silahkan. Kalau yang belum paham nanya. Halo, silahkan. Nah, nanti elektron valensi ini akan sangat bermanfaat saat kalian nanti ketemu ikatan kimia. Nanti, bukan sekarang. Ya. Nanti akan saya ulangi untuk ini, untuk ikatan kimia nanti. Berapa elektron valensi pasti akan saya ulangi. Dan biasanya banyak yang lupa. Biasanya. Kalau ingat, alhamdulillah. Oke. Silahkan. Adakah pertanyaan? Jadi ternyata kita juga sampai pada elektron valensi. Dan saya berhenti sampai di sini. Nanti untuk bilangan kuantum pertemuan berikutnya. Karena kalau saya jelaskan nanti kalian pusing nanti. Silakan, ada pertanyaan? Insya Allah nanti slide-slide ini akan saya bagi di e-learning. Juga hasil videonya saya bagi. Jadi nanti kalian bisa belajar ulang, nggak mungkin tinggal nyetel lagi aja. Oh, gini langkah-langkahnya, ini caranya, seperti itu. Oke, saya tunggu kalau ada pertanyaannya. Silahkan, silahkan, oke silahkan. Ini keterangannya. Elektron hari sudah sampai 31 Agustus. Oke, saya kembali ke tampilan utama. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gak ada ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita sudah melaksanakan PJJ kimia untuk materi konfigurasi elektron, diagram orbital, dan elektron valensi. Alhamdulillah, semoga bisa memberi pencerahan, menambah wawasan, dan paham. Seandainya belum paham, silakan dilihat nanti materinya dan videonya. Untuk pagi ini, saya akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.